Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Semua tatapan yang hadir berkumpul pada Xiaoyan, yang perlahan berjalan ke tablet batu. Pengujian beberapa orang sebelumnya mungkin eye-catching, tapi yang diantisipasi semua orang masih Xiaoyan. Ini karena dia mewakili klan Ye dengan mengikuti tes ini. Tes pertama ini akan menentukan nasib klan Ye mulai sekarang. Apakah mereka bisa tetap menjadi anggota dari 5 klan besar akan ditentukan oleh tes ini. Mata Cao Dan dengan kejam menatap punggung Xiaoyan. Sudut mulutnya berisi ejekan. Jika klan Ye ingin lulus ujian ini, mereka harus masuk 3 besar di setiap segmen. Saat ini, 3 tempat pertama dari tes jiwa ini ditempati oleh Dan Xuan, Cao Xiu, dan Bai Ying. Tak satu pun dari ketiga pesaing itu adalah orang biasa. Cao Dan tidak percaya kalau Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kaki Xiaoyan berhenti di depan tablet batu di bawah fokus semua mata yang hadir. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh lempengan batu. Tablet batu itu sedingin es. Seolah-olah dia sedang menyentuh sepotong es. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk dari titik di mana tangannya menyentuh permukaannya. Perasaan seperti ini tampaknya menembus jauh ke dalam jiwanya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Xiaoyan, klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian ini. Saat ini, peringkat ketiga adalah Bai Ying. Nilai jiwanya telah mencapai 785. Hanya jika kamu melampauinya, klan Ye akan memiliki kesempatan. Penatua Cheng menatap Xiaoyan dari samping jimat batu itu. Ekspresinya sedikit serius saat dia dengan lembut memberitahu Xiaoyan. Jika klan Ye gagal kali ini, kemungkinan kata-kata bagus yang dimasukkan atas nama mereka tidak akan dapat mencegah klan Ye tersingkir dari 5 klan besar. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik daripada siapapun bahwa dia saat ini mengendalikan nasib semua anggota klan Ye di tangannya. Kedua mata Xiaoyan tertutup. Seluruh sosoknya tampak langsung terdiam. Bahkan napasnya melemah. Keheningan menyelimuti bagian dalam aula. Tidak sedikit pun suara yang tidak biasa muncul. Seluruh aula tampaknya telah ditutupi oleh semacam atmosfer bertekanan samar. Keheningan semacam ini berlanjut sekitar setengah menit atau lebih. Tepat ketika semua orang di dalam aula saling memandang, tekanan spiritual yang luar biasa besar dan kuat perlahan menyapu keluar dari tubuh pemuda di depan lempengan batu, seperti naga besar yang baru saja bangun. Bang! Suara yang dalam dan teredam terdengar di sekitar Xiaoyan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tidak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya. Ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi saat badai ini terbentuk. Ketika badai ini muncul, Penatua Cheng, yang paling dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba mengubah ekspresi. Tubuhnya buru-buru mundur, dan matanya menatap tajam ke sosok buram di dalam ruang terdistorsi itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat fenomena yang tidak biasa yang terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Ketika Cao Ying mengikuti tes saat itu, dia juga menimbulkan fenomena yang tidak biasa. Namun, jika dibandingkan dengan Xiaoyan, tampaknya badai spiritualnya saat itu sedikit lebih kecil. Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, dan Qiuji di depan lempengan batu juga mengalami perubahan ekspresi saat melihat perubahan yang tidak terduga ini. Mereka buru-buru mundur 10 langkah. Pada saat yang sama, mata mereka terkejut ketika mereka menatap sosok itu, terutama Bai Ying. Ekspresinya sangat terkejut. Tidak pernah dia mengharapkan Xiaoyan mencapai level yang begitu mengejutkan. Manik giok berputar di tangan Cao Ying, saat dia duduk di kursi klan Cao, tiba-tiba berhenti. Matanya yang penuh godaan terfokus pada sosok buram di depan tablet batu itu. Wajahnya akhirnya menampakkan ekspresi terkejut. Dia sebenarnya salah menilai kali ini. Selain itu, dia tidak menyangka pemuda bernama Xiaoyan ini menyembunyikan kemampuan sejatinya begitu dalam. Badai spiritual yang tak terlihat menimbulkan keributan di seluruh aula. Beberapa saat kemudian badai akhirnya melemah. Sekitar selusin detik kemudian, itu akhirnya benar-benar menghilang.
Xiaoyan perlahan menarik tangan yang bersentuhan dengan tablet batu setelah badai spiritual tersebar. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke piring di tengah stone tablet pada saat yang sama seperti orang lain. 1395. Nomor merah darah tetap ada di piring dengan cara yang mengejutkan. Jumlah itu menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Banyak mata tampaknya telah mengeras karena mereka tetap pada nomor tersebut tanpa bisa beralih. Keheningan berlanjut di aula besar sesaat sebelum dipecah oleh banyak suara udara dingin yang dihirup. Banyak mata mengandung keterkejutan, yang sulit disembunyikan, saat mereka melihat ke belakang yang agak kurus dari sosok di depan stone tablet. 1395. Jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar dari rekor yang dibuat Cao Ying saat itu. Ketika Cao Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia dianugerahi gelar penyihir, namun Xiaoyan saat ini telah memecahkan rekor yang dia tinggalkan. Apalagi, dia bahkan sudah melempar rekor jauh di belakangnya. Hasil ini sangat mengejutkan. Mata Cao Ying juga kaget saat melihat nomor berwarna merah darah. Matanya segera tertuju pada Xiaoyan dengan minat. Dia dengan lembut tertawa, menarik. Wilayah Central Plains ini memang memiliki banyak talenta tersembunyi. Saya tidak pernah menemukan seseorang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pil gathering akan sangat menarik kali ini. Cao Dan, yang berada di belakangnya, juga menatap tablet batu dengan cara tertegun. Dia baru pulih beberapa saat kemudian. Kecemburuan tak terhindarkan melintas di matanya ketika dia mendengar kekaguman dan penghormatan yang tinggi muncul dari nada Cao Ying. Dia dengan jelas memahami karakter Cao Ying. Seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang dilihat oleh wanita yang sangat dingin ini dengan serius dengan tangannya. Selain itu, dia dengan jelas memahami bahwa dia belum mencapai kualifikasi itu. Namun, Xiaoyan, yang telah diejeknya beberapa kali, telah mencapai tahap ini di depannya. Ini adalah pukulan yang membuatnya merasa sangat tidak enak. Ye Zong dan Xin Lan di kursi klan Ye, yang memiliki hati tegang, akhirnya menghela nafas lega saat ini. Mereka berdua tampak terbebas dari beban yang berat. Hasil yang diperoleh Xiaoyan terlalu mempesona. Itu bahkan telah mencapai tahap seperti mimpi. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Xiaoyan. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak berharap dia memecahkan rekor yang dibuat oleh penyihir dari klan Cao pada ujian pertama. Klan Ye diselamatkan. Tangan bersemangat Ye Zong sedikit gemetar. Berbagai kekhawatirannya selama periode waktu ini telah benar-benar lenyap saat ini. Dia percaya bahwa dengan kemampuan luar biasa Xiaoyan, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan untuk mendapatkan setidaknya tempat ketiga di dua bagian yang tersisa. Penatua Cheng di sisi tablet batu itu terkejut saat dia melihat nomor merah darah itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk. Setelah itu, matanya yang menatap Xiaoyan menjadi sangat panas. 1395. Orang lain mungkin tidak yakin tentang apa yang diwakili oleh angka ini tetapi dia mengerti dengan jelas. Ini mewakili bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi. Apalagi, yang paling berharga dari semuanya adalah usia Xiaoyan. Dengan mampu mencapai level 7 tingkat tinggi pada usia seperti itu, kemungkinan hanya Cao Ying di antara generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, Menara Pil telah menemukan kejeniusan iblis lainnya setelah Cao Ying. Tentu saja, Penatua Cheng secara alami tidak akan berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar bisa berdiri bahu-membahu dengan Cao Ying. Bagaimanapun, rekor itu adalah sesuatu yang Cao Ying ciptakan 2-3 tahun lalu. Hari ini, sepertinya dia sudah mencapai level yang lebih menakutkan. Usia Xiaoyan mirip dengannya. Jika seseorang membandingkannya, kemungkinan Cao Ying sedikit lebih baik. Ini memang kasus berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimana dia tahu bahwa nomor saat ini bukanlah kekuatan penuh Xiaoyan? Seseorang harus selalu menahan diri dalam segala hal yang dilakukannya, biarkan dirinya memiliki ruang untuk membentuk taktik.
Xiao Yan terbiasa melakukan ini. Selain itu, menciptakan hasil ini juga merupakan sesuatu yang di luar dugaan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mengantisipasinya, dia bisa mengerti mengapa nilai jiwanya setinggi ini. Ini terkait dengan aura spiritual di dalam jiwanya. Meskipun aura spiritual tidak memiliki kekuatan besar dari Doqi, tampaknya bisa menyebabkan nilai jiwa seseorang meningkat. Jika satu alkemis memiliki aura spiritual dan yang lainnya tidak, hasil tes pasti akan sangat berbeda bahkan jika mereka memiliki tingkatan yang sama. Xiao Yan diam-diam telah menekan badai spiritual ketika itu muncul sebelumnya dan mencegah kekuatan spiritualnya benar-benar meletus. Pada akhirnya, dia percaya bahwa menahan sesuatu akan memberinya jaminan keamanan terbesar. Haha, lumayan. Penatua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dari kelihatannya, terlihat sangat bersemangat. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, kemungkinan akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tes jiwa akan berakhir di sini. Orang yang menempati peringkat pertama secara alami adalah Xiao Yan, yang mewakili klan Ye. Selain itu, saya juga akan memberi selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor. Kemungkinan rekornya ini tidak akan rusak dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Semua orang di aula diam-diam tertawa pahit setelah mendengar suara Penatua Cheng. Klan Ye ini memang seperti cacing 100 kaki yang menolak untuk menyerah. Bahkan dalam situasi hidup dan mati, mereka dapat menemukan penolong yang menakutkan. Dari performa Xiao Yan, sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi Xiao Yan untuk masuk 3 besar dalam 2 tes berikutnya. Selama mereka lulus ujian ini, klan Ye akan sekali lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, akan menjadi 2 bagian terakhir dari tes. Setelah 2 bagian ini selesai, hasil akhir dari 5 ujian klan terbaik musim ini akan muncul. Elder Cheng tersenyum pada Xiao Yan. Senyumnya dipenuhi dengan kesungguhan dan keramahan tambahan. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih hangat jika dibandingkan dengan dirinya yang acuh tak acuh sebelumnya. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi keramahan Penatua Cheng. Dia mundur 2 langkah, hanya untuk merasakan tatapan yang menyebabkan jiwanya merasa sedikit takut. Dia menoleh, dan matanya bertabrakan dengan wanita berpakaian hitam di kursi pemimpin klan Chao. Sudut mulut Chao Ying terangkat menjadi lengkungan kecil yang dipenuhi dengan godaan ketika dia melihat Xiao Yan mengarahkan matanya. Aura menyihir tersebar di semua tempat, menyebabkan dia muncul seperti roh iblis cantik yang turun ke alam fana. Kehati-hatian diam-diam naik dalam hati Xiao Yan dalam menghadapi godaan iblis tak kenal takut dari roh iblis ini. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dia sentuh secara acak. Tes selanjutnya disebut kontrol spiritual. Penatua Cheng tersenyum ketika dia melihat-lihat para kandidat. Setelah itu, dia mengeluarkan manik logam hitam pekat dari cincin penyimpanannya. Permukaan manik logam sangat halus. Apalagi, itu tidak mengandung kilau sedikit pun. Warna hitam pekat membuatnya agak berat. Ini adalah manik-manik yang dibentuk dari logam spiritual. Ini disebut soul testing bed. Jika benda ini dipegang dengan tangan, itu akan tampak sangat ringan. Namun, itu akan tampak sangat berat bagi jiwa seseorang. Ketika tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak dari manik-manik pengujian jiwa ini akan tersebar dari langit-langit. Anda diharuskan untuk tidak menggunakan Doqi. Sebaliknya, Anda akan menggunakan kekuatan spiritual Anda sendiri untuk mendukung mereka. Orang yang mengambil manik-manik pengujian jiwa paling banyak akan berada di segmen teratas dari tes ini. Peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah manik-manik yang diterima. Petik 2. Penatua Cheng melirik Chao Ying ketika dia berbicara sampai saat ini. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, rekor ujian pengendalian spiritual ini juga dibuat oleh Chao Ying. Saat itu, dia telah mengambil 89 manik. Rekor ini masih harus dipecahkan sampai sekarang. Petik 2. Banyak mata dari sekitar aula segera berkumpul di Xiao Yan ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Cheng.
Mereka benar-benar ingin tahu apakah anak muda bernama Xiao Yan ini akan mampu memecahkan semua rekor yang ditinggalkan oleh Cao Ying saat itu. Orang-orang ini benar-benar melebih-lebihkan orang ini. Tadi, pasti karena keberuntungannya yang membuatnya mendapatkan hasil seperti itu. Sudut mulut Cao dan bergetar saat dia mendengus dingin. Cao Ying meliriknya dan dengan santai berkata, Xiao Yan ini memang seseorang yang memiliki kemampuan, dan dia tidak mengandalkan keberuntungan. Saya benar-benar ingin melihat hasil seperti apa yang akan dia peroleh selama tes kontrol spiritual ini. Besarnya nilai jiwa mewakili apakah kekuatan spiritual seorang alkemis kuat. Namun, seorang alkemis sejati tidak hanya melihat kekuatan jiwa mereka. Jika seseorang ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, seseorang akan membutuhkan kontrol yang sangat gesit dan tingkat tinggi atas kekuatan spiritual mereka. Jika tidak, itu akan menjadi serupa dengan menggunakan palu besar untuk menghancurkan telur. Ada banyak kekuatan, tapi telur itu juga akan berubah menjadi berkeping-keping. Hanya orang dengan kekuatan spiritual yang kuat dan sangat akrab dengan kontrol spiritualnya yang benar-benar bisa disebut alkemis. Bagaimana itu? Apakah kamu siap? Penatua Cheng tersenyum pada kelompok Xiao Yan dan bertanya. Kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar pertanyaannya. Kekuatan spiritual mereka perlahan menggelembung dari titik di antara alis mereka, siap meledak kapan saja. Saya pertama-tama akan mengingatkan semua orang. Jangan memiliki harapan yang sia-sia untuk sepenuhnya menerima semuanya sekaligus. Menghancurkan kekuatan spiritual Anda adalah tindakan yang sangat bodoh dalam tes semacam ini. Petik 2. Penatua Cheng dengan serius mengingatkan. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat menjauh. Pada saat yang sama, lubang hitam pekat yang padat terlihat di langit-langit. Sesaat kemudian, manik-manik logam hitam pekat mengalir dari langit-langit seperti badai. Swosh-swosh. Kelompok Xiao Yan mulai secara refleks menghindari mereka saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang turun seperti badai. Setelah itu, mereka menjaga jarak satu sama lain sementara sebuah pikiran terlintas di hati mereka. Kekuatan spiritual yang besar dan besar tercurah dari antara alis mereka. Karena pengingat dari Penatua Cheng sebelumnya, Xiao Yan tidak menyebarkan kekuatan spiritualnya menjadi bentuk jaring. Sebagai gantinya, dia mengumpulkannya menjadi tangan tak terlihat yang meraih manik-manik pengujian jiwa hitam gelap yang padat dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja, mungkin menggunakan kata adere lebih tepat karena tangan yang besar dan tidak terlihat tidak secara acak meraih. Sebaliknya, ia menemukan targetnya sebelum dua jari tak terlihat dengan cepat keluar. Setelah itu, manik akan terus dijepit di antara dua jari spiritual. Ini memang sangat berat. Xiao Yan menggigil di dalam hatinya saat dia merasakan beban ini. Matanya dengan cepat menyapu, hanya untuk melihat Bai Ying dan Qiu Ju menghindari manik-manik pengujian jiwa yang hancur dengan cara yang agak menyedihkan. Kekuatan spiritual yang tersebar di kepala mereka tidak memperlambat manik-manik pengujian jiwa bahkan sedikit pun. Sebaliknya, manik-manik menembus kekuatan spiritual mereka. Jelas, ini karena kekuatan spiritual mereka terlalu tersebar. Selain dua orang ini, situasi Cao Xiu dan Dan Xuan jauh lebih baik. Meskipun mereka tampak berlarian berputar-putar karena ini adalah pertama kalinya mereka dengan cepat beradaptasi dengan tantangan tersebut. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual mereka bersama. Setelah itu, mereka tidak bertindak dengan rakus saat mereka menerima manik-manik pengujian jiwa yang jatuh dari langit satu persatu. Setelah Xiao Yan menerima manik pengujian jiwa pertama, dia jelas tampak jauh lebih tenang. Dia juga memahami bobot dan keunikan dari manik pengujian jiwa ini. Segera, sebuah pikiran melintas di hatinya. Tangan spiritual besar itu melesat, membawa suara rendah dan dalam dari angin kencang. Satu persatu, manik-manik tesing jiwa hitam pekat terus-menerus dipegang oleh tangannya sebelum dengan lembut digantung di sampingnya. 1 manik, 2 manik, 3 manik, 4 manik.
Semua mata di dalam aula menjadi cemas saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang terus ditambahkan ke lingkaran manik berwarna hitam di sekitar tubuh Xiao Yan. Banyak tatapan dalam aula besar menjadi cemas saat mereka diam-diam menghitung jumlah manik-manik tes jiwa di dalam hati mereka. 43, 44. Sementara manik-manik pengujian jiwa terus ditambahkan ke daerah sekitar Xiao Yan, Qiyuqi dan Bai Ying tidak punya pilihan selain menarik diri karena jiwa mereka tidak mampu menahan beban berat. Ketika mereka mundur, total 31 dan 43 manik-manik pengujian jiwa tetap ditangguhkan di depan mereka. Cao Xiu juga mundur tanpa daya segera setelah Qiyuqi dan Bai Ying melakukannya. Ada 56 manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Hanya Xiao Yan dan Dan Xuan yang masih bertahan setelah Cao Xiu mundur. Namun, ekspresi Dan Xuan secara bertahap menjadi sedikit merah saat manik-manik pengujian jiwa terus jatuh. Napasnya juga perlahan menjadi lebih intens. Setelah bertahan selama beberapa menit, Dan Xuan akhirnya menghembuskan napas untuk waktu yang lama. Dia melirik manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Ada 66 dari mereka. Bum bum bum, nafas dihembuskan dari mulutnya. Dan Xuan juga merasakan bahwa dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Pada saat ini, setiap manik-manik pengujian jiwa tambahan akan menjadi jerami terakhir yang akan menyebabkan unta runtuh. Hati Dan Xuan rileks dan kekuatan spiritualnya tersebar. Manik-manik pengujian jiwa yang mengambang di depannya tampaknya telah segera kehilangan dukungan mereka saat mereka mengeluarkan suara benturan yang jelas saat jatuh satu persatu ke tanah. Xiao Yan tersenyum ketika Dan Xuan secara otomatis mengaku kalah. Dia berhenti terus menangkap manik-manik pengujian jiwa. Jarinya dengan lembut mengusap banyak manik-manik pengujian jiwa di depannya. Setelah itu, manik-manik pengujian jiwa mulai berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, memancarkan angin liar bersiul. 93, terima kasih telah bersikap lunak padaku. Xiao Yan menekan jarinya dengan lembut dan manik-manik yang berputar perlahan berhenti. Dia menjentikkan jarinya dan banyak manik-manik pengujian jiwa jatuh. Segera, dia menangkupkan tangannya ke Dan Xuan dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berterima kasih kepada mereka. Dan Xuan dan pesaing lainnya hanya bisa tertawa pahit di hadapan senyum Xiao Yan. Dari sikap Xiao Yan yang santai, jelas bahwa dia belum menggunakan semua kekuatannya. Meskipun demikian, hasil yang diperolehnya telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Cao Ying. Wajah Bai Ying tampak hijau. Namun, dia tidak lagi berani mengucapkan kata-kata yang mengejek. Penampilan Xiao Yan selama 2 putaran tes telah membuatnya memahami dengan jelas bahwa kekuatan Xiao Yan memang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan dengan. Tepuk tangan. Setelah manik-manik pengujian jiwa di sekitar Xiao Yan jatuh ke tanah, tepuk tangan meriah segera terdengar di dalam aula besar. Kinerja Xiao Yan selama 2 putaran ini membuat semua orang tahu bahwa klan Ye telah diselamatkan. Sudut mulut Cao Ying terangkat di tengah tepuk tangan ini. Mata cantiknya mengamati punggung yang agak kurus itu. Panas api samar hadir di matanya. Selama bertahun-tahun, gadis kecil dari klan Dan Chen, adalah satu-satunya orang yang dia anggap serius sebagai lawan di antara alkemis generasinya. Sekarang, mungkin, ada orang muda tambahan bernama Xiao Yan. Penatua Cheng tersenyum saat memperhatikan Xiao Yan. Ada ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. 93 manik, 4 manik lebih banyak dari jumlah yang diraih Cao Ying saat itu. Selain itu, dari penampilan Xiao Yan yang santai, jelas bahwa dia telah melakukannya dengan santai dan belum melakukan semua usahanya. Tidak buruk, tidak buruk. Penatua Cheng terus-menerus mengucapkan tidak buruk. Ketika seseorang mencapai level ini, dia akan kurang peduli tentang kekuasaan atau apapun. Dia senang melihat semakin banyak orang muda yang luar biasa muncul di dalam menara pil karena hanya melalui anggota generasi muda, keaktifan dan potensi menara pil dapat dijamin. Xiao Yan masih tetap pertama di segmen kedua ini. Dan Xuan di urutan kedua sedangkan Cao Xiu di urutan ketiga.
Ye Zong dan Xin Lan dari kursi klan Ye mengungkapkan senyum yang lebih pekat di wajah mereka ketika mereka mendengar pengumuman Penatua Cheng dari arena. Penampilan Xiaoyan benar-benar melebihi harapan mereka sejak awal. Dalam 5 tes klan besar ini, Xiaoyan benar-benar memberitahu mereka apa yang disebut dominasi. Penatua Cheng di arena membelai jenggotnya dan berbicara sambil menyeringai, kekuatan spiritual adalah dasar dari seorang alkemis. Namun, ujian kami ini hanya bertujuan untuk menguji jiwa seseorang, tetapi juga membutuhkan seseorang untuk menunjukkan serangan spiritual. Bagaimanapun, ini adalah salah satu metode serangan yang cukup bagus dari seorang alkemis. Ujian terakhir sangat sederhana. Kalian berlima akan memasuki lingkaran ini dan menggunakan kekuatan spiritual kalian untuk bertarung satu sama lain. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran adalah pemenangnya. Penatua Cheng menunjuk ke arah lingkaran merah setinggi 100 kaki saat dia berkata sambil tersenyum. Mereka berlima mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mereka baru saja akan memasuki lingkaran ketika tawa indah tiba-tiba terdengar di aula. Penatua Cheng, klan Cao ingin menempatkan pengganti di tengah jalan. Bolehkah saya tahu jika kami diizinkan untuk melakukannya? Petik 2. Semua tatapan di dalam aula besar itu berbalik dan akhirnya berhenti di lekuk tubuh Cao Ying yang memikat. Lekuk tubuhnya terlihat jelas saat dia meletakkan tangannya di atas meja dan mencondongkan tubuhnya yang cantik ke depan. Penatua Cheng terkejut. Dia mulai sedikit cemberut. Haha, Penatua Cheng. Menurut aturan, klan yang memenangkan kompetisi terakhir berhak mendapatkan satu pengganti. Santai, saya tidak akan mencoba hal-hal lucu. Hanya saja tangan saya terasa gatal dan ingin mencobanya. Apalagi kamu juga bisa memperlakukannya seolah-olah klan Cao sudah menyerah, jadi kamu bisa melenyapkan klan Cao tersebut. Itu tidak akan mempengaruhi hasil tes. Apa yang kamu katakan? Cao Ying melengkungkan mulutnya untuk tersenyum tipis. Pertanyaan lembutnya jelas ditujukan pada Xiaoyan. Bagian dalam aula besar menjadi jauh lebih tenang karena permintaan Cao Ying yang tiba-tiba. Banyak tatapan bergantian antara dia dan Xiaoyan. Dari kelihatannya, ternyata penyihir dari klan Cao ini menjadi gatal karena Xiaoyan telah memecahkan 2 rekor yang dia buat. Semua orang dengan pikiran buruk untuk klan Ye tanpa sadar mulai menertawakan ketika mereka melihat apa yang ingin dia lakukan. Sekarang hal-hal telah berkembang sejauh ini, mereka sudah mengerti bahwa klan Ye telah mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar dengan bantuan Xiaoyan. Bahkan jika Cao Ying ikut campur sekarang, Xiaoyan pasti bisa merebut tempat kedua bahkan jika dia tidak bisa mengambil tempat pertama. Oleh karena itu, situasi keseluruhan telah ditentukan. Tentu saja, meski situasi keseluruhan telah ditentukan, bisa melihat Xiaoyan sedikit menderita di tangan Cao Ying juga merupakan bentuk balas dendam yang lain. Oleh karena itu, suara persetujuan muncul di aula besar setelah Cao Ying membuka mulutnya. Penatua Cheng sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya juga sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa penampilan luar Cao Ying mungkin sedang tersenyum, tapi hatinya cukup dingin. Alasan dia tiba-tiba melakukan sesuatu seperti ini mungkin memang sebagian karena tangannya gatal, tetapi bagian yang lebih besar darinya adalah untuk mengurangi aura agung Xiaoyan. Penatua Cheng merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Dia tidak terlalu menentang masalah ini. Bakat Xiaoyan memang sangat hebat, tapi bukan hal yang buruk untuk menghilangkan sebagian dari jiwanya. Mata semua orang di gedung berkumpul pada Xiaoyan, menunggu keputusannya. Xiaoyan menatap Cao Ying, yang telah melengkungkan mulutnya menjadi senyuman tipis. Sesaat kemudian, dia juga sedikit menyeringai saat dia berkata, karena Nona Cao Ying sudah mengatakannya seperti ini, aku, Xiaoyan, akan terlihat seperti seseorang yang tidak peduli jika aku tidak bermain dengannya. Senyum memikat terungkap di wajah Cao Ying yang sangat mempesona saat dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Tuan Xiaoyan benar-benar menguasai kata-kata. Tangan Cao Ying dengan lembut mengetuk meja setelah dia menjawab. Tubuhnya melayang seperti kupu-kupu. Setelah itu,
dia dengan lembut mendarat di arena. Matanya yang cantik menatap Cao Xiu dan dengan lembut berkata, "Kakak Cao Xiu, izinkan aku untuk datang dan bermain." Cao Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Posisi Cao Ying dalam klan Cao sangat tinggi. Bahkan klan harus memperlakukan kata-katanya dengan serius. Selain itu, Cao Ying telah ditegaskan kembali sebagai pemimpin kelompok klan Cao selama perjalanan ini. Mereka perlu memperlakukan setiap kata yang dia ucapkan sebagai perintah yang harus dijalankan. Oleh karena itu, meski mengetahui tindakan Cao Ying mengandung sedikit kemauan, dia hanya bisa perlahan mundur dari arena dan kembali ke kursi klan Cao. Penatua Cheng tidak banyak bicara setelah mendengar Xiao Yan setuju. Dia menunjuk ke lingkaran merah di tanah dan berkata, "Karena tidak ada pertanyaan, silakan masuk ke arena." Kelompok 5 orang Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka masuk dengan tertib. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain karena semua orang mengerti bahwa setiap orang adalah lawan mereka saat ini. Mereka perlu memastikan jarak yang aman. Kelimanya menempati 5 titik di lingkaran merah. Setelah itu, mereka semua duduk dengan menyilangkan kaki. Mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung, bukan doki. Pada level ini, kekuatan spiritual mereka sudah dapat meninggalkan tubuh mereka dan meluncurkan serangan. Karenanya, mereka tidak perlu menggeser tubuh mereka. Penatua Cheng perlahan melangkah mundur ketika dia melihat bahwa mereka berlima sudah siap. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ayo mulai tes." 5 gelombang kekuatan spiritual yang luas dan perkasa melonjak keluar dari tubuh 5 pesaing setelah teriakan Penatua Cheng terdengar. Setelah itu, kekuatan spiritual bertahan di permukaan tubuh mereka. Mata mereka berhati-hati saat melihat sekeliling. Kekuatan spiritual mereka yang luas, perkasa, dan tak terlihat menutupi seluruh arena. Tekanan spiritual yang samar menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa tertekan. Perasaan seperti ini berasal dari dalam jiwa seseorang dan sama sekali tidak berhubungan dengan kekuatan doki seseorang. Pertarungan di dalam arena adalah pertarungan dari domain yang berbeda. Batuk. Kebuntuan di arena berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara batuk tiba-tiba yang berasal dari tempat yang tidak diketahui. 5 kekuatan spiritual yang sangat besar dan kuat berubah menjadi 5 ular sanca besar yang tak terlihat yang melonjak dari antara alis mereka dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka mulai meledak di tengah dengan cara yang sangat kacau. Bang! Riak spiritual tak terlihat menyebar dari titik tabrakan, dan angin kencang tiba-tiba terbentuk. Itu bersiul di dalam aula besar. Angin liar menyebabkan gelombang demi gelombang suara gemerisik terbentuk di dalam aula besar. Tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan 5 sosok di dalam lingkaran merah bergetar. Xiao Yan dan Cao Ying masih baik-baik saja. Bahu mereka sedikit bergetar sebelum kembali normal. Di sisi lain, tubuh Dan Xuan, Bai Ying, dan Qiuji dipaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan itu. Mata Xiao Yan tertuju pada Cao Ying, yang berada lebih dari 100 kaki di depan. Dia tahu bahwa dia adalah lawan terkuat dalam pertempuran ini. Selama tabrakan jiwa tadi, pihak lain dengan jelas menargetkannya. Beruntung dia sudah siap, jadi, dia tidak tampak terlalu sedih selama pertukaran pertama ini. Dan Xuan dan 2 lainnya adalah semua orang yang terlibat dalam pertempuran mereka. Kekuatan spiritual Xiao Yan dan Cao Ying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dan Xuan dan 2 lainnya juga merasakan situasi seperti ini. Meskipun mereka sedikit tidak mau mengundurkan diri, itu tetap saja kebenarannya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya. Kesenjangannya ada di sana. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, tidak akan banyak perubahan. Pertarungan spiritual ini benar-benar pertarungan antara Xiao Yan dan Cao Ying. Keduanya adalah karakter utama yang sebenarnya. Bai Ying hadir di pojok. Matanya seram saat dia melihat Xiao Yan. Ada keengganan di matanya. Dia adalah orang yang mempesona dalam klan Bai. Namun,
dia akhirnya menjadi karakter pendukung untuk Xiao Yan hari ini. Bagaimana dia bisa dengan rela menerima ini? Dia memang tidak sederhana. Tangan Cao Ying membelah rambut hitam yang jatuh di depan keningnya. Senyum di wajahnya yang mempesona menjadi lebih mempesona. Tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba mengeras. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa dengan cepat berkumpul di sekitarnya setelah segel tangannya terbentuk. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi Phoenix spiritual. Burung Phoenix mengepakkan kedua sayapnya dan ruang itu sendiri dengan cepat menjadi terdistorsi. Bahkan ada retakan spasial hitam pekat yang samar menyebar darinya. Meskipun Phoenix spiritual tidak terlihat, tekanan yang menyebar darinya menyebabkan mata cukup banyak orang di aula besar berhenti di ruang kosong di depan Cao Ying. Pergilah. Jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong. Teriakan Phoenix yang jelas tiba-tiba bergema di aula besar. Phoenix spiritual itu mengepakkan sayapnya saat membawa angin liar dan bergegas menuju Xiao Yan. Dengan kecepatan Phoenix spiritual, itu muncul di udara di atas Xiao Yan dalam sekejap. Saat hendak menyerangnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Teriakan dingin keluar dari mulutnya. Istirahat. Tangan yang sangat besar dan tak terlihat tiba-tiba terbentuk ketika kata itu terdengar. Setelah itu, dengan keras menghantam kepala Phoenix spiritual. Bang! Angin melintasi satu sama lain dan membawa gelombang badai spiritual yang ganas dan liar. Tanah yang keras itu retak, membentuk banyak garis seukuran lengan. Badai spiritual datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tubuh Xiao Yan, yang duduk di tanah dengan paksa didorong ke belakang oleh kekuatan yang menakutkan itu untuk jarak 3 langkah. Di sisi lain, Cao Ying meminjam keuntungan dari penyerang dan hanya mundur sejauh 2 langkah. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan cukup banyak orang yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak berharap Xiao Yan memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan penyihir ini tanpa dirugikan. Badai tidak hanya menyebabkan Xiao Yan dan Cao Ying mundur. Dan Xuan dan 2 pesaing lainnya didorong mundur beberapa meter sekali lagi. Segera, mereka tertawa getir. Dan Xuan dan Qiuji berdiri, menangkupkan tangan mereka ke Elder Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya akan memainkan peran pendukung jika mereka terus bertahan. Bai Ying mengatupkan giginya dengan erat setelah kedua orang itu menyerah. Dia menatap Xiao Yan, yang hanya fokus pada Cao Ying. Ekspresi gelap dan kejam melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual meletus dari tubuhnya tanpa ditahan. Setelah itu berubah menjadi piton besar yang tidak terlihat. Itu membawa aura yang tajam dan ganas saat bergegas menuju Xiao Yan. Kamu tidak tahu batasanmu. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah merasakan serangan mendadak Bai Ying. Matanya segera menjadi sedingin es saat berbalik ke arah Bai Ying. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar spiritual yang sangat besar dan kuat terlempar keluar dan bertabrakan dengan ular piton. Bang! Ketika keduanya bertabrakan, piton spiritual yang tampaknya ganas itu segera hancur. Wajah Bai Ying dengan cepat memucat dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia terbang. Akhirnya, dia dengan keras menabrak tanah. Banyak seruan terdengar di dalam aula besar setelah semua orang melihat Xiao Yan secara acak mengalahkan Bai Cheng sampai dia ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang dari klan Bai saling berhadapan. Suasana hati mereka segera menjadi putus asa. Mereka tidak lagi merasakan kebanggaan yang telah mereka tunjukkan sebelumnya. Orang paling luar biasa dari klan mereka hanya dapat menempati peran pendukung terendah. Xiao Yan bahkan tidak mengedipkan matanya setelah mengalahkan Bai Ying secara acak. Matanya kembali fokus pada Cao Ying, yang menunjukkan senyuman mempesona. Senyumannya mengandung perasaan berbahaya yang mirip dengan menjadi sasaran ular berbisa. Kamu memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama ujian tadi. Cao Ying perlahan merentangkan lengannya yang panjang.
Tubuhnya yang lembut seperti ular menyebabkan cukup banyak pria merasakan dorongan untuk memikirkan pikiran lain. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan tawa Cao Ying. Dia tahu bahwa wanita di depannya ini mungkin cantik, tapi dia adalah ular cantik yang akan memakan orang hidup-hidup. Jika dia memiliki kesalahan penilaian saat dia bertarung dengannya, itu akan menyalakan sumbu kekalahan seseorang. Saat ini hanya ada kami berdua. Mari kita tidak menunda-nunda lagi. Selama Anda dapat menerima 3 dari cetakan tangan spiritual saya akan mundur dari pertandingan. Tentu saja, meskipun Anda mundur sekarang, Anda masih dapat mempertahankan posisi kedua Anda. Klan Ye masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, apakah Anda akan menerima serangan saya atau Anda akan pergi? Cao Ying tersenyum manis. Tangannya terentang di depannya. Dia tampil sempurna, seperti sebuah mahakarya. Kecantikannya membuat banyak hati berdebar-debar. Xiaoyan menatap Cao Ying saat dia tiba-tiba tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 klan besar jika dia mundur sekarang. Namun, pihak lain sudah membuat tawaran seperti itu. Jika dia mundur sekarang, dia akan terlihat lemah. Selain itu, Xiaoyan juga sangat tertarik pada Cao Ying, yang disebut sebagai calon penerus dari kepala besar Menara Pil. Ini karena dia tahu bahwa Cao Ying juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi lawannya yang hebat. Jika dia bisa bertukar pukulan dengannya di sini, dia akan bisa mengukur keahliannya sedikit lebih baik. Dia tidak akan tertangkap basah saat itu. Tentu saja, pertarungan antara kekuatan spiritual secara alami tidak dapat mewakili kekuatan kemampuan alkemis seseorang. Namun, bisa mengamati sesuatu dan mendapatkan perkiraan kasar tentang kekuatan pihak lain sangat membantu. Karena berbagai alasan yang disebutkan di atas, Xiaoyan secara alami tidak akan memilih untuk mundur secara sukarela. Oleh karena itu, dia harus menerima provokasi Cao Ying. Xiaoyan perlahan mengangguk setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya menatap Cao Ying saat dia berkata, "Nona Cao Ying, tolong." Senyuman di wajah Cao Ying menjadi semakin dipenuhi dengan godaan saat mendengar jawabannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Tuan Xiaoyan memang memiliki sikap yang luar biasa, namun, jika ini masalahnya, wanita muda ini akan mengungkapkan ketidakmampuanku. Setelah tawa lembutnya terdengar perlahan, Cao Ying perlahan mengulurkan tangan putihnya yang panjang. Dia segera membentuk segel tangan yang aneh. Ketika segel tangan ini terbentuk, Xiaoyan tiba-tiba menemukan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Dia samar-samar bisa melihat jejak tangan yang terlihat sebagian di ruang terdistorsi itu. Mata Xiaoyan menatap tajam ke jejak tangan Cao Ying. Dia merajut alisnya sedikit sambil merasa takjub di hatinya. Segel tangan ini mampu menggerakkan kekuatan spiritual dan menggabungkannya menjadi bentuk menyerang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya tidak lebih lemah dari Phoenix spiritual sebelumnya. Namun, kekuatan keduanya sangat berbeda. Dengan kata lain, segel tangan Cao Ying yang aneh ini memiliki kemampuan unik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual dan memperkuatnya. Jenis efek ini agak mirip dengan teknik Dou. Para alkemis dari zaman kuno mampu melepaskan kekuatan-kekuatan spiritual hingga batasnya, dan mereka bahkan dapat membandingkan dengan teknik Dou dari beberapa ahli. Teknik semacam ini disebut jiwa skill oleh alkemis dari zaman kuno. Tangan Cao Ying mempertahankan segel tangan aneh itu. Dia mengungkapkan senyuman kepada Xiaoyan dan dengan lembut berkata, "Saat ini sebagian besar dari jiwa keterampilan telah menghilang. Namun, saya menggunakan sejenis jiwa skill yang belum hilang. Ini harus cukup kuat, hati-hati." Jiwa skill. Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-katanya. Matanya segera menjadi sedikit panas saat dia melihat segel tangan aneh yang disimpan di tangan Cao Ying. Dia telah mendengar Tian Huo Zunze menyebutkan hal-hal ini sebelumnya. Namun,
Hal yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak pasti adalah bahwa jiwa keterampilan yang disebutkan Tianhuo Zunze adalah metode pelatihan jiwa. Dibandingkan dengan apa yang Cao Ying tunjukkan, jelas jiwa skill ini adalah metode serangan spiritual yang tidak bisa digunakan untuk latihan. Mungkinkah soul skill juga dibagi menjadi tipe ofensif dan pelatihan? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Situasi seperti ini kemungkinan besar hanya bisa dijelaskan jika dijelaskan berdasarkan kategori. Meskipun demikian, Xiao Yan masih menginginkan keterampilan jiwa sidik jari Cao Ying. Bagaimanapun, dengan hal ini, kekuatan-kekuatan spiritualnya akan melonjak. Ini adalah jenis keterampilan pelestarian kehidupan lain baginya. Keterampilan jiwa sama seperti teknik Do. Jika seorang ahli yang mempraktikkan Doqi tidak memiliki teknik Do, dia hanya akan dapat mengandalkan kekuatan Doqi-nya untuk melawan yang lain. Namun, dia pasti akan dirugikan jika dia bertarung dengan seseorang yang memiliki teknik Do. Ini adalah situasi yang dihadapi Xiao Yan saat ini. Cao Ying memiliki jiwa skill dan mampu mengeluarkan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Namun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dari kekuatan spiritualnya untuk memblokirnya. Jika ini berlanjut lama, Xiao Yan secara alami akan menderita kerugian. Mata Xiao Yan mengamati segel tangan aneh Cao Ying. Cara dia memandang seolah-olah dia berencana untuk mengingatnya dengan kuat dalam pikirannya. Sudut mulut Cao Ying terangkat sedikit setelah dia merasakan mata Xiao Yan. Segera, segel tangannya berubah seperti kilat, membentuk beberapa sosok ilusi yang menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Teriakan dingin jelas keluar dari mulutnya. Jejak telapak spiritual misterius. Setelah tangisan itu terdengar, kekuatan spiritual Cao Ying yang sangat besar dan kuat menggumpal di tangannya. Jejak tangan spiritual yang mirip dengan telapak tangan meluncur secepat kilat. Itu dengan paksa merobek ruang, membentuk celah hitam gelap. Meskipun sidik jari spiritual tidak terlihat, tekanan yang tidak biasa seperti ini menyebabkan orang-orang yang berada sangat jauh sekalipun merasa kesulitan bernapas. Xiao Yan secara alami tidak berani meremehkan serangan Cao Ying. Ekspresinya serius saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya. Setelah itu diaglomerasi menjadi kepalan spiritual besar yang dengan kejam mengenai sidik jari spiritual. Bang! Tinju spiritual besar dan sidik jari bertabrakan dengan keras. Gelombang angin yang tak terlihat meletus dari titik tabrakan. Gelombang kuat menggulung tanah terbuka di bawah. Lantai batu yang keras mengeluarkan ledakan, saat itu retak menjadi pecahan. Tubuh Xiao Yan diguncang oleh kekuatan tak terlihat yang menakutkan itu sampai dia terbang sejauh 10 langkah ketika keduanya bertabrakan. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Saat ini, dia kurang dari 100 kaki dari garis batas merah. Lagi, Xiao Yan tidak diragukan lagi mengalami kerugian dengan pertukaran pertama yang benar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi putus asa. Di sisi lain, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Cao Ying dengan mata panas, dan memerintahkannya dengan suara yang dalam. Kejutan melintas di mata Cao Ying yang indah seperti mata air ketika dia melihat Xiao Yan telah didorong mundur sejauh sekitar 10 langkah saat menerima jejak telapak tangannya ini. Dia dengan jelas memahami kekuatan telapak tangannya ini. Bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak akan mudah menerimanya. Namun Xiao Yan telah berhasil. Orang ini benar-benar bukan orang yang sederhana, dia mungkin menjadi lawan yang hebat selama pil gathering ini, seperti Dan Chen. Mata Cao Ying sedikit berkedip. Senyuman di wajahnya menjadi lebih memikat. Dia memiliki karakter angkuh yang ingin menang. Keinginan terbesarnya bukanlah untuk tidak terlihat, tapi dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Dulu, Dan Chen adalah salah satunya. Namun, gadis itu biasanya disembunyikan dengan baik oleh klan Dan, takut akan terjadi kecelakaan padanya. Jika bukan karena masalah besar, dia tidak akan meninggalkan klan Dan. Inilah mengapa Cao Ying merasa gatal saat melihat Xiao Yan.
Cao Ying dengan lembut menghirup udara. Dadanya yang besar naik dalam prosesnya. Kedua tangannya terulur dan masing-masing membentuk segel tangan yang unik. Segera, kedua tangannya tampak bertarung satu sama lain saat mereka berubah dengan kecepatan seperti kilat. Banyak kekuatan spiritual yang tak tertandingi mulai berlama-lama di antara kedua telapak tangannya setelah perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya. Tekanan spiritual yang tidak biasa menyebabkan wajah sejumlah besar orang di aula sedikit berubah. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, mereka jarang melihat orang yang dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka sedemikian rupa. Bagaimanapun, pelatihan Doqi adalah metode arus utama era ini. Sesuatu yang misterius seperti jiwa seseorang hanya diperkuat dengan penguatan Doqi. Oleh karena itu, mereka merasakan ketidakpercayaan di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Cao Ying mampu melepaskan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa. Mata Xiaoyan memanas saat dia melihat segel tangan Cao Ying dengan cepat berubah. Gumpalan api hijau giok perlahan naik di kedua matanya yang hitam pekat saat tekanan spiritual menuju ke arahnya. Ketika nyala api menyala, Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa segel tangan cepat kilat Cao Ying menjadi sangat lambat saat ini. Segel tangan yang akan membingungkan orang biasa menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba merasakan semacam pemahaman yang memberdayakan. Kontrol spiritual Xiaoyan telah mencapai tingkat yang tinggi. Skill jiwa ini adalah metode untuk menggunakan kekuatan terkecil untuk melepaskan kekuatan terbesar. Tidak ada yang menjelaskannya kepada Xiaoyan di masa lalu. Namun, setelah Cao Ying menunjukkan jiwa skill di depannya hari ini, dia sepertinya membantunya membuka dunia yang benar-benar baru. Banyaknya kebingungan yang dia rasakan di masa lalu tentang bagaimana menampilkan kekuatan spiritual tiba-tiba terselesaikan pada saat ini. Xiaoyan tidak pernah kekurangan harta apapun. Apa yang dia kurang adalah kunci untuk membukanya. Bang! Segel tangan seperti kilat Cao Ying tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, tangannya sedang mempertahankan semacam segel misterius. Orang biasa hanya akan merasa sangat bingung ketika melihatnya karena segel semacam ini sama sekali tidak terkait dengan segel untuk teknik Do. Senyuman lembut terlihat di wajah Cao Ying setelah segel tangannya terbentuk. Tangan kirinya tiba-tiba didorong ke depan. Ketika segel tangan bergerak, jejak telapak tangan yang sangat besar dan kuat meluncur keluar seperti harimau yang turun dari pegunungan. Raungan harimau yang dalam dan dalam bergema di dalam jiwa semua orang di aula. Jejak telapak tangan yang tak terlihat dan megah itu dengan cepat diperbesar di depan mata Xiaoyan. Rambutnya juga telah ditiup sampai melayang di udara. Tanah di depannya, yang telah berubah menjadi potongan-potongan, mulai mengeluarkan suara retakan saat potongan-potongan itu hancur menjadi debu. Mengaum. Sementara jejak telapak tangan diperbesar di mata Xiaoyan, raungan rendah dan dalam tiba-tiba meletus dari tenggorokan Xiaoyan. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat berkedip. Pada saat yang sama, dia mulai membentuk sepasang segel dengan cara yang agak asing. Segel baru saja terbentuk saat telapak tangan yang sangat besar dan kuat itu tiba-tiba tiba. Itu sangat memukul telapak tangan Xiaoyan. Ledakan. Riak tak terlihat melonjak seperti gelombang. Tubuh duduk Xiaoyan melesat ke belakang, meninggalkan celah yang dalam di sepanjang jalan. Ledakan. Tinju Xiaoyan dengan keras menghantam tanah. Itu membentuk lubang sedalam 10 kaki sebelum tubuhnya stabil. Dia sedikit menoleh, hanya untuk melihat bahwa hanya ada 3 meter atau lebih sampai garis merah. Xiaoyan sekali lagi menerima serangannya dengan cara yang menyedihkan. Namun, panas yang membakar di matanya menjadi lebih intens. Dia menatap Cao Ying dan tertawa lagi. Ekspresi Cao Ying sedikit berubah. Dia menghirup udara dalam-dalam. Tangan kanannya menahan segel sejenak sebelum perlahan berubah. Setelah itu, telapak tangan agung yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul seperti badai. Itu membawa raungan naga yang menggetarkan jiwa, yang bergema di aula. Xiaoyan tiba-tiba membelalakkan matanya saat telapak tangan Cao Ying, disertai badai spiritual, menjauh dari telapak tangannya.
Tinjunya berubah menjadi telapak tangan, dan telapak tangannya menjadi segel. Ketika segel tangan Xiaoyan yang sangat asing dilepaskan, kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa mulai dengan cepat menggumpal dengan semacam lintasan khusus. Mata Cao Ying tiba-tiba menyipit saat melihat segel tangan Xiaoyan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Ini karena segel tangan yang tidak mulus adalah segel tangan yang sama persis dengan yang dia lepaskan sebelumnya.